Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 13, bait 1-3. Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, bila hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Ibadah Minggu Trinitas pada kesempatan ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita, kini dan selamanya. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Kita pujikan Kidung Jemaat 242, bait 1-3, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh
kita mengingat kembali sebuah perintah Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kita akan menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 254, bait 1, 2, dan 3. Ya Allahku di cahayamu. Cahayamu tersingkap tiap noda, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Cahayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Putramu lah selamanya, jalanku ke takhtamu.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui rahmat-Nya, Allah telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya. Maka kita pun dipanggil untuk berbagi rahmat pengampunan dengan sesama kita. Salam damai untuk kita. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan bersama memuji namanya melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat di jalan yang gelap. Hati anak-Mu tentram bila badai menderu. Perdengarkan suara-Mu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa persiapan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur ya Tuhan, apabila pada Minggu Trinitas ini kami boleh Engkau perkumpulkan di dalam persekutuan kami, di rumah kami masing-masing. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pembacaan firman ini, hati kami semakin digugah untuk menjadi serupa seperti Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dan untuk hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk melantarkan berkah renungan hari ini, kami mohon tuntunan Tuhan melalui daya Roh Kudus. Begitupun dengan umat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus,
Sang Sabda sejati yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal ke-28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saat ini barang ini sudah menjadi barang yang lumrah yang harus kita miliki saat-saat ini. Nah, berkaitan dengan barang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang dinamakan masker, seorang teman berkata kepada saya, "Nganggo masker kuwi ono carane lho." Nah, jadi saya akan memakainya. Nah, masih dengar suara saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Nganggo masker kuwi ono carane, ora oleh diplotrokke. Ada yang biasa melotrokke masker ketika memakainya. Nah, ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu akan mengurangi kualitas kebersihan masker ketika kita memakainya di sini. Karena ketika kita akan memakainya kembali, bisa jadi sudah ada kotoran yang nempel dan akan kita hirup dari hidung ataupun mulut. Oke. Selain itu, teman saya juga berkata, ono carane lho milih masker sing apik kuwi. Ada caranya lho milih yang masker yang baik itu. Piye carane? Tanya saya. Nah, coba nguripke geni terus disebul dalam posisi masker dipakai. Nah, saya akan mencobanya, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau api ini ketika saya tiup mati, berarti masker ini buruk. Tetapi kalau api tetap hidup, berarti masker ini baik. Kita coba. Mati. Berarti masker ini adalah masker yang buruk. Tidak boleh digunakan, apalagi ketika kita berada di luar rumah dan bertemu dengan orang banyak. Nah, itu masker, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ada kualifikasi masker yang baik yang bisa dipakai pada saat pandemi COVID-19 saat ini yang masih ada di dunia kita. Nah, itu yang sempat viral beberapa saat yang lalu. Selain itu, pada saat-saat ini, hal yang juga viral yang tidak kalah menarik ketika pandemi ini adalah ketika saya melihat televisi, media sosial, dan lain sebagainya, status WA, ada aktivitas-aktivitas kreatif bersama keluarga yang coba dibangun oleh manusia saat ini untuk mengatasi apa? Kejenuhan ketika masa-masa work from home, ketika di rumah saja. Ada yang membuat makanan kemudian diupload, ada yang membuat kerajinan tangan, ada yang membuat hiasan-hiasan, ada juga yang membuat video-video nyanyian, ada yang coba kembali ke alam untuk mengolah alam, kembali bercocok tanam, memanfaatkan
pekarangan rumah yang sempit, yang kosong. Ada juga yang berkebun, ada juga yang kembali memelihara hewan-hewan, entah itu ayam, burung, kelinci, lele, dan lain sebagainya. Ada pula yang aktif mengikuti seminar-seminar atau yang istilahnya itu webinar yang gratis, dibuka umum. Banyak sekali webinar yang gratis. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali kreativitas yang muncul sebagai cara untuk tetap bertahan hidup di situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Ada kualitas-kualitas kehidupan yang coba terus digumuli supaya manusia tetap bermakna. Seperti halnya masker tadi. Jika masker itu tidak layak, tidak terkualifikasi dengan baik, dia tidak bisa digunakan. Begitupun dengan manusia, kebosanan muncul, manusia harus kreatif, memunculkan setiap ide-ide menarik, aktivitas-aktivitas menarik, supaya hidupnya tetap berkualitas, tetap bermakna. Nah, itu inventarisir kita dalam masa pandemi saat ini. Jika pertanyaannya kita ubah dengan pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen, bagaimana dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sudahkah iman kita juga berkualitas di saat-saat pandemi saat ini? Ataukah iman kita justru semakin lokro ketika kita menghadapi pandemi saat ini? Jika dulu ukuran keimanan, ukuran kualitas keimanan itu bisa dilihat dari frekuensi keterlibatan orang dalam ibadah dan partisipasi dalam kegiatan gerejawi, sekarang tidak bisa. Gereja tutup. Saat ini saya di gereja hanya ketika rekaman saja dengan teman-teman dan teman-teman majelis. Tetapi hari-hari biasa gereja ini tutup. Tidak ada aktivitas sama sekali. Mau PA, tidak ada PA sekarang. Semua PA libur, tidak ada yang mengadakan biston, tidak ada yang mengadakan apapun, tidak ada kegiatan gereja. Semua berhenti, semua shutdown, tidak ada kegiatan. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana kita kemudian meningkatkan kualitas iman ketika ruang perjumpaan, ruang partisipasi itu tidak dibuka di gereja? Nah, mari kita lihat bacaan kita pada hari ini. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 mengingatkan kepada kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang tetap berkualitas dalam segala situasi. Berkualitas di sini adalah tuntutan dari Kristus. Mengapa saya menyebutnya tuntutan? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya, Yesus sendiri yang memerintahkannya kepada para murid dan kepada kita. Lalu apa ukuran menjadi pengikut Kristus yang berkualitas? Mari kita lihat di ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 11 murid tanpa Yudas masih hidup dalam sebuah komunitas. Artinya mereka masih dalam sebuah tim. Meski Yesus secara fisik tidak bersama dengan mereka, tetapi mereka terbukti masih solid. Mereka masih bersebelas. Inilah jiwa-jiwa kepemimpinan. Mereka masih setia dalam sebuah teamwork atau kelompok meski Tuhan Yesus tidak ada di sana. Dan mereka bersama-sama dalam tim berangkat menuju ke Galilea. Kita ingat lagi, Galilea adalah tempat di mana Yesus mengatakan kepada Maria ketika Tuhan Yesus bertemu Maria di makam. Dan disinilah di Galilea Yesus mendahului mereka dan Yesus mengendapi janjinya. Ia menunggu di sebuah bukit yang dijanjikannya. Dan di sanalah Tuhan Yesus menyampaikan perintahnya. Apa perintahnya? Nah, kita lihat nanti di ayat 18 dan 19. Namun kita akan melihat ayat 17 dulu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Para murid ada yang menyembah Yesus, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Siapa mereka? Berapa jumlahnya? Kita tidak tahu. Yang pasti ini adalah ruang yang diberikan oleh penulis Matius untuk kita tafsirkan. Bisa jadi penulis mengajak kita para pembaca untuk menjadi seorang yang ragu-ragu itu. Bisa jadi. Karena faktanya apa? Hidup kita, hidup keimanan kita kadang juga diliputi dengan keraguan-raguan, kebimbangan. Mau melangkah kemana ya? Mau ke kanan? Tidak mungkin. Mau ke kiri beresiko.
mau ke depan belum siap, mau mundur tidak mungkin. Nah, inilah keraguan-raguan yang sering kita hadapi di dalam kita menjalani hidup ini. Dan penulis Injil Matius meletakkan orang yang ragu-ragu ini untuk kita refleksikan di dalam hidup ini. Mengapa ada orang yang ragu-ragu menyembah Yesus? Nah, kita bisa menduga mungkin para murid masih diliputi dengan rasa sedih pasca ditinggalkan oleh Yesus. Mungkin ada yang punya prinsip, sebelum saya melihat ada bukti, saya belum bisa percaya. Nah, atau ada yang secara prinsipil bisa ditafsirkan bahwa penulis Matius membukakan fakta, kelemahan dan kejanggalan dan juga kegagalan jemaat dalam menerima kasih Kristus, sehingga keraguan-raguan ini diberi porsi. Itu ayat 17. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terakhir kali Yesus mencoba untuk meyakinkan kembali semua muridnya, termasuk beberapa yang masih ragu-ragu. Dan sebenarnya kalimat ini sering sekali diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia datang dalam kapasitasnya sebagai utusan Bapa dan mendapat kuasa dari Bapa. Dan kini kuasa serupa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Yesus menaruh percaya kepada para murid. Yesus menaruh harapan yang besar kepada para murid. Untuk apa? Nah, inilah perintah Tuhan. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Inilah misi perutusan yang diperintahkan Yesus kepada para murid, untuk menyebarluaskan kasih kepada seluruh umat manusia, bahkan juga kepada seluruh ciptaan. Tertulis di sana pula rumusan dogma Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sebagai bentuk karya Allah yang tak terbatas dari dulu hingga sekarang. Mulai dari Allah yang mencipta, Yesus yang datang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang memelihara. Ini adalah bukti keesaan Allah. Ini adalah bukti kealahan kita yang tidak bisa kita anggap sepele, bahwa Allah senantiasa ada dan akan terus ada menyertai kita dalam menjalankan misi penyebar luasan kasih bagi seluruh ciptaan. Dan dogma Trinitas ini, rumusan ini juga menjadi pengingat bagi kita pada peristiwa baptisan Kristus dan baptisan kulolan panjenengan. Baptisan kita dari segala dosa, bahwa kuasa dosa telah dikalahkan, maut telah dilenyapkan, digantikan dengan kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Nah, namun seringkali kadang ayat 19 ini kita maknai secara sempit dan cenderung memenjarakan makna dari sebuah pemuritan itu sendiri, yang sebatas pemuritan itu ketika ada penambahan cacah jiwa. Oke, bagi saya cacah jiwa itu adalah salah satu bagian yang penting, tetapi bukan yang utama. Karena misi utama dari pemuritan adalah mengajarkan dan menanamkan kasih itu kepada semua manusia dan seluruh ciptaan, sehingga seluruh ciptaan Allah ini juga merasakan kasih dari Allah. Perhatian kita kadang luput ketika membaca teks ini atau yang biasa disebut amanat agung ini, dan kita lupa bahwa kualitas hidup pengikut Kristus bukan semata-mata penambahan jumlah pengikut saja, tetapi juga kualitas pengajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia dan seluruh ciptaan. Nah, kita lupa dengan sebuah teks di ayat 20 selanjutnya, ajarlah mereka melakukan. Nah, ini adalah panggilan perutusan untuk terus melakukan karya yang seperti Kristus ajarkan. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan, dan kini tiba saatnya saya dan saudara juga turut terlibat di dalam karya pemulihan dunia ini. Di ayat 20 ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, keseluruhan Injil Matius ditutup dengan sebuah kalimat yang indah dan rasanya tentrem sekali ketika membaca ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Disinilah ruang bagi Roh Kudus berkarya bagi kehidupan kita.
yang akan memampukan, menolong, dan menemani perjalanan karya kita selama di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pertanyaan kita di awal. Apa dan bagaimana kualitas hidup para pengikut Kristus yang seharusnya tetap kita pelihara di dalam kehidupan ini? Setidaknya dari bacaan kita ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Menjadi pengikut Kristus yang berkualitas adalah ia yang siap diutus. Ia yang siap diutus. Ia yang siap mengemban misi perutusan di dunia ini dan terus melakukan misi perutusan itu di segala situasi dan kondisi. Nah, kita lihat bahwa kita sebagai pribadi, kita bisa melakukan di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Coba kita gumuli pertanyaan, adakah kualitas hidup yang sudah kita temukan atau kualitas hidup dari sifat-sifat hidup kita yang baik yang ketika pandemi ini semakin meningkat? Contohnya, jika kita biasanya boros dalam beberapa hal, nah dari pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih bisa mengelola ekonomi, mengelola keuangan, lebih berhemat, hidup seadanya. Yang penting bisa makan dulu, ditahan untuk beli ini dan beli itu yang tidak menjadi prioritas, menekan pengeluaran dan memanfaatkan apa yang ada, bukan hidup mengada-ada, tetapi hidup sederhana dan nerimo. Nah, kualitas-kualitas hidup semacam ini harusnya terus kita pupuk, kita pelihara di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, terlebih di masa pandemi yang susah saat ini. Dan yang kedua, sebagai keluarga-keluarga Kristen, benarkah ketika pandemi ini keluarga-keluarga Kristen semakin berkualitas imannya, atau pandemi ini membuat kita justru semakin terasing dengan keluarga kita sendiri? Biasanya itu hidup egois ketika keadaan normal. Sekarang masa pandemi semakin egois, semakin terasing dengan sesama anggota keluarga. Dan karena masa-masa ini sulit, masa-masa saat ini cukup berat, terkhusus bagi orang tua yang masih memiliki putra-putri yang bersekolah. Karena anak-anak benar-benar di shutdown pekerjaannya di dunia pendidikan, dan semua harus online. Artinya orang tua harus dengan setia mendampingi, menemani, dan menjadi partner belajar bagi anak-anak. Nah, inilah utusan bagi saudara-saudara di keluarga kita masing-masing untuk terus meningkatkan kualitas hidup kita di tengah konteks kita saat ini. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari alam semesta, salah satu juga yang menarik di masa pandemi ini, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa ada orang yang kembali untuk bercocok tanam, berkebun, dan memelihara hewan. Mereka kembali ke alam mereka. Inilah bentuk bahwa Allah sudah menyediakan sebenarnya segala hal yang kita butuhkan. Hanya saja kita tidak sadar bahwa di sekeliling kita ada tanah yang bisa kita manfaatkan. Nah, inilah kuasa yang diberikan Allah kepada kita untuk mengelola dan memelihara, menjadi partner Allah di dalam menghidupi, memelihara kehidupan bersama kita sebagai alam semesta ini. Karena dogma Trinitas bukan hanya rumusan konseptual yang susah dan sulit untuk diterjemahkan, tetapi dogma Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus juga bisa kita wujudkan dalam tindakan praktis kita untuk memelihara kehidupan kita melalui karya Roh Kudus, seperti Allah yang senantiasa memelihara kita melalui karya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Allah Trinitas, kiranya kita semua dimampukan untuk terus memelihara kehidupan dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan, sehingga cita-cita kita, pulihnya relasi antara Allah dengan alam semesta ini bisa terwujud. Tuhan memberkati kita, amin. Kita memasuki dalam saat teduh sejenak.
Bersama umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kami atas segala berkat dan karunia Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Kami mohon senantiasa tuntunan Tuhan, kiranya kami boleh dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di masa-masa saat ini. Dan biarlah kami juga tetap dalam kondisi sehat, damai, sejahtera, dan tentram, supaya kami pun juga boleh menjadi mitra-mitra Allah di dunia ini, menjadi penyebar luas kasih di muka bumi ini. Dan inilah cara kami untuk terus meningkatkan kualitas hidup kami, terlebih di masa sulit saat ini. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, kami menyerahkan saudara-saudara kami, warga jemaat GKJ Salatiga Utara, yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit. Kami mohon supaya Engkau berkati mereka, berikan mereka kemampuan untuk terus bertahan melawan rasa sakitnya. Dan kiranya Tuhan juga pakai setiap sarana yang dipakai, yang diutamakan dan yang digunakan sebagai wujud untuk memelihara kesehatan, baik itu obat-obatan, baik itu makanan, minuman yang dikonsumsi. Kiranya Tuhan pakai ini menjadi sarana berkat pemulihan bagi saudara kami, pun juga melalui pelayanan keluarga yang dengan setia mendampingi. Kiranya ini menjadi spirit, semangat, kekuatan untuk terus bangkit, pulih, dan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia menjalani kehidupan ini. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan umat Tuhan yang ada di GKJ Salatiga Utara, yang saat ini sedang bergumul karena banyak hal, banyak penyesuaian yang sedang dihadapi di masa sulit ini, baik itu dari pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami hikmat untuk dapat mengerti, untuk dapat terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami yang sedang bersekolah, kami mohon tuntunan Tuhan, supaya Engkau berkati anak-anak Tuhan ini, supaya dapat menjalani setiap aktivitas persekolahannya, pendidikannya dengan baik. Pun juga dengan orang tua, kiranya Tuhan mampukan untuk mendidik menjadi partner yang mengajar bagi anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul tentang banyak hal yang menjadi cita-cita di dalam kehidupannya. Kami mohon Tuhan supaya Engkau berikan jalan, Engkau berikan kekuatan untuk dapat terus berusaha dan berjuang menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Dan biarlah Tuhan merestui apa yang menjadi harapan dan cita-citanya di dalam kehidupan ini. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan Majelis Gereja GKJ Salatiga Utara, baik itu penatua, pendeta, dan diaken, yang Engkau pakai, Engkau pilih, dan Engkau utus untuk menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan di GKJ Salatiga Utara. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati setiap pelayanan yang dilakukan, terlebih di masa sulit ini. Biarlah majelis gereja juga dapat merumuskan, memutuskan yang terbaik
bagi pertumbuhan GKJ Salatiga Utara. Pun juga dengan jemaat Tuhan di GKJ Salatiga Utara, melalui setiap partisipasi yang dilakukan, yang diwujudkan, baik itu melalui dana, daya, jasa, dan juga pikiran-pikiran, kiranya ini menjadikan GKJ Salatiga Utara tetap bertumbuh, berbuah, dan bermakna bagi kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk keamanan dan ketentraman bangsa kami Indonesia, terlebih di masa pandemi ini yang menuntut kami untuk terus bersiaga. Tuhan berkati setiap petugas keamanan yang Kau pakai untuk mendampingi kami dan menemani kami. Berikan mereka kekuatan. Untuk saudara-saudara kami yang Kau pakai dan Kau pilih sebagai anggota gugus tugas COVID-19, Tuhan berkati mereka. Untuk anggota jemaat yang berprofesi sebagai perawat, tenaga medis, dokter, kami mohon Tuhan berkati mereka, terlebih ketika mereka harus menjaga stamina untuk terus mengupayakan yang terbaik bagi pasien-pasien. Kiranya Tuhan berkati. Dan juga berkati semua yang terlibat dalam setiap misi kemanusiaan di bumi Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun berada. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, inilah doa dan syukur kami. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apabila di dalam kami berkata, berpikir, dan juga bertindak ada salah, ada dosa yang terselip, kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami. Dan kami akan menandaskan doa syafaat kami ini dengan bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, tibalah kita masuk pada liturgi pelayanan meja. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat tak dapat terus, semula dan tetap. Yang Maha
persembahan kita aturkan dengan doa. Mari kita berdoa, kami antarkan. Kami menghampiri tahta-Mu kembali Tuhan dengan mengungkapkan rasa syukur kami. Pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan buat kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami aturkan Engkau terima, karena kami mengatur dengan ketulusan hati kami. Tuhan di surga, kami menyadari bahwa apa yang kami aturkan banyak sekali dosa yang terselip. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini ada kekurangan. Tuhan di surga, kiranya Engkau juga berkenan memberikan pelajaran pada kami untuk mengaturkan, untuk mempersembahkan jiwa raga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan di surga, kami telah menerima sapaan firman-Mu, dan apabila di dalam kami mengadakan ibadah pada kali ini terselip dosa, kami mohon pengampunan. Hanya padamu-lah Tuhan Yesus Kristus kami mengungkapkan syukur. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Hiduplah turut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon
Yesus menang.